Shalom, apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang sehat. Karena itu, salam sehat untuk kalian semua. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita di hari ini, tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita awali pembelajaran kita dengan meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, sebab kasih dan setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalaupun kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati perjalanan kehidupan kami di hari yang baru ini, maka kami percaya Engkau sendirilah Tuhan yang akan tetap setia menyertai, menjaga, dan melindungi kami. Bapa di sorga, di hari ini peserta didik SMP Kristen Yatiba Tinoor akan memulai proses pembelajaran di tahun pembelajaran 2020-2021. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati anak-anak didik kami ini, terlebih khusus bagi kelas 7 yang hari ini akan menerima materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat dan pengertian kepada mereka, sehingga mereka dapat mengerti materi pelajaran yang akan mereka terima. Inilah doa syukur kami Bapa. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh aktivitas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini yang menjadi materi kita yaitu indahnya mengampuni. Sebagai referensi dalam Alkitab, itu dapat kalian baca dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita lewat materi ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka peserta didik dapat pertama mengenal tokoh Nelson Mandela dan menemukan sikap mengampuni yang dimiliki tokoh tersebut. Dan yang kedua, menemukan dampak positif dari sebuah pengampunan. Dan ketiga, menemukan tujuan Allah mengampuni manusia. Nah anak-anak, saat ini Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Mungkin di antara kalian ada yang mengenal tokoh dalam gambar ini. Ia adalah Nelson Mandela, seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum yang berkulit hitam di Afrika Selatan yang sering ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Nah, demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun lamanya. Nah, anak-anak, setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan dan terpilih sebagai presiden, maka orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara banyak merugikan dirinya. Nah anak-anak, ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan yang paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, maka kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Nah anak-anak, belajar dari Nelson Mandela yang memiliki sikap mengampuni, maka menurutmu apa arti mengampuni? Mungkin ada yang tahu nih, anak-anak yang ada di rumah. Mengampuni artinya di sini memaafkan seseorang dengan tulus hati atau membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah
serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Nah, anak-anak, salah satu contoh orang yang memiliki sikap mengampuni dalam Alkitab yaitu Yusuf, anak Yakub. Walaupun saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepadanya, tetapi Yusuf tidak membalas dendam. Meskipun ia memiliki kekuasaan untuk dapat menghukum saudara-saudaranya, tetapi malah ia mengampuni mereka dan menolong mereka dari kesulitan. Itu dapat kita baca dalam referensi Alkitab tadi. Nah, anak-anak, inisiatif untuk memaafkan itu datang dari dalam diri Yusuf. Yusuf ingin memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya yang pada mulanya sudah rusak karena melakukan perbuatan jahat kepada Yusuf. Nah, pengampunan yang diberikan Yusuf menyebabkan saudara-saudaranya terbebas dari hutang atas kejahatan mereka. Nah, anak-anak, apakah dengan mengampuni berarti melupakan peristiwa buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita? Pasti kita akan tetap mengingat peristiwa itu. Tetapi walaupun kita selalu mengingat peristiwa itu, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan harus dimaafkan, karena dengan memaafkan kesalahan orang lain berarti kita telah melepaskan pengampunan kepada mereka. Nah, anak-anak, pengampunan itu harus tulus. Karena pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersikap atau bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan yang pernah rusak. Dan dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian, amarah, dendam, dan hati terasa damai, serta langkah ke depan tentu akan menjadi cerah. Nah, anak-anak, tentu kita bertanya, mengapa kita tidak boleh menyimpan kebencian, amarah, dan dendam? Menurut informasi pada website Yahoo, ada penelitian yang membuktikan bahwa setiap kali manusia marah, apalagi menyimpan kemarahan itu dan menyimpan kebencian itu, maka hal itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat dan mengganggu metabolisme atau pertahanan tubuh. Nah, anak-anak, karena itu mengampuni seseorang tentu memiliki efek positif, bukan hanya secara psikologis atau spiritual, tetapi juga sangat berpengaruh bagi kesehatan. Di samping itu, pengampunan juga memperbaiki hubungan sosial kita dengan orang lain. Nah, anak-anak, banyak orang yang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka berpikir kalau dirinya yang paling benar. Memang, jika kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, maka sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Anak-anak, Allah telah memberikan teladan kepada kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga tentunya harus mengampuni orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita. Nah, dari materi pelajaran kita di hari ini, maka saya akan memberikan kesimpulan. Pertama, bahwa kita harus mengampuni kesalahan orang lain karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, kedua, cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Kalau memang ada yang belum mengerti, silakan kirim pertanyaan lewat WA dan nanti saya akan jawab di situ. Dan saat ini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugas itu pertama, pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Tulislah pengalamanmu tentang bagaimana kamu mengampuni ataupun diampuni oleh seseorang.
apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni olehnya? Sebaliknya, bagaimana perasaanmu ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain ataupun tidak diampuni oleh orang lain? Kemudian, setelah menulis tentang perasaanmu ketika mengampuni dan diampuni, tulislah pemahamanmu tentang pertama, apa arti mengampuni? Kedua, mengapa hal mengampuni penting bagi orang Kristen? Dan ketiga, menurut kamu dalam hidup ini, apakah kita perlu mengampuni orang lain? Keempat, sebaliknya apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Nah, itulah tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, dan nanti kalian kirim lewat WA secara pribadi, WA-nya Ibu, dan atas kerjasama yang baik kiranya itu akan sangat membantu, tentu kalian akan mendapat nilai yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.